Lanjut ke jenis pelanggaran bagi akuntan publik. Di sini ada 5 jenis kelalaian ya. Ini lebih kelalaian sih, atau pelanggaran akuntan publik. Yang pertama itu gross negligence atau kelalaian besar. Ini terkait dengan pelanggaran yang harusnya tidak terjadi apabila auditor menerapkan sikap profesionalitasnya gitu. Seorang auditor kan harus memiliki kompetensi dan juga bersifat independensi yang menjaga profesionalitasnya. Kalau dia tidak menjaga profesionalitasnya, maka dapat memicu timbulnya kelalaian yang besar. Ya, contohnya adanya hubungan istimewa antara si klien dengan si auditor, otomatis laporan audit independen yang dihasilkan juga menjadi bias gitu, menjadi tidak independen, jadi tidak bisa tidak bisa dipakai karena tidak independen. Itu terkait dengan kelalaian besar. Kemudian ada kelalaian yang ordinary itu berarti standar ya, kelalaian yang standar, di mana pelanggaran yang dilakukan itu dalam kategori pelanggaran ringan atau tidak disengaja itu. Jadi misalnya ada temuan-temuan yang tidak diperoleh sama audit, tidak diungkapkan sama audit, yang tidak material harusnya gitu. Jadi terkait dengan pelanggaran ringan. Kemudian yang ketiga itu ada fraud, kecurangan, yaitu kelalaian yang disengaja karena auditor terlibat secara langsung dalam membantu fraud yang dilakukan oleh manajemen. Nah, ini ada tindakan, ini udah masuk ke kriminal sih harusnya, di mana si auditor ikut terlibat dalam memanipulasi data pada pelaporan keuangan dari si klien. Itu disebut sebagai fraud gitu, dimana kesalahan ini terjadi secara disengaja oleh si auditor dan dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu kerugian yang besar ya, major damage. Kemudian yang keempat itu contribution negligence, itu kelalaian akibat dari kurang telitinya klien dalam menyampaikan informasi. Nah, berarti contribution negligence ini pada dasarnya itu bukan kesalahan yang dilakukan oleh si auditor secara langsung, tetapi kelalaian yang dilakukan oleh klien, di mana klien tidak teliti dalam melaporkan informasinya kepada auditor dalam proses audit itu. Kemudian constructive fraud atau kecurangan konstruktif ya, penipuan konstruktif, di mana kelalaian ini terjadi akibat si auditor atau si akuntan tidak mengikuti standar auditing, tidak sesuai dengan aturan atau standar yang telah ditetapkan, sehingga kelalaian ini merugikan pihak lain. Ini berkaitan dengan standar yang berlaku ya, terkait dengan kepatuhan terhadap standar atau aturan yang berlaku. Lanjut ke tanggung jawab terhadap kekeliruan dan ketidakberesan. Nah, ini terkait dengan yang tadi ya, yang kita bahas terkait dengan kesenjangan ekspektasi. Nah, tanggung jawab terhadap kekeliruan dan ketidakberesan. Terdapat dua unsur salah saji atau misstatement pada pelaporan keuangan, yaitu error dan juga irregularities atau kekeliruan dan ketidakberesan. Kita mulai dari error dulu atau kekeliruan, di mana salah saji untuk kekeliruan atau error itu di mana salah saji atau hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang tidak disengaja ya. Jadi misalnya ada pengungkapan atau ada informasi yang hilang atau tidak diungkapkan
yang dilakukan secara tidak sengaja, itu kekeliruan atau error. Itu. Nah, faktor-faktor sedangkan kalau tidak keberesan atau irregularities adalah salah saji atau hilangnya sejumlah informasi atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang dilakukan secara sengaja. Nah, itu disebut sebagai ketidakberesan atau irregularities. Ya, kalau bahasa umumnya ya kita sebut sebagai fraud gitu. Nah, ini terkait dengan dua unsur salah saji ini. Itu ada error dan juga ada irregularities. Kalau error itu kesalahan atau salah saji yang tidak disengaja. Kalau salah saji yang disengaja itu kita sebut sebagai ketidakberesan atau irregularities. Itu. Kemudian faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan terdeteksinya kekeliruan dan ketidakberesan. Nah, yang pertama, seorang auditor itu harus memiliki kompetensi. Nah, kompetensi dimaksud adalah seorang auditor harus memiliki kemampuan dalam berbagai aspek terkait dengan aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap kerja yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Nah, itu kompetensi. Kemudian integritas. Nah, integritas itu terkait dengan kepatuhan, integritas terhadap klien, yaitu terkait dengan kepatuhan pada prinsip-prinsip moral dan juga etika terhadap atau terkait dengan klien. Itu etika dari seorang akuntan dalam menghadapi klien. Itu. Kemudian yang kedua itu gaya kognitif auditor. Nah, gaya kognitif auditor ini terkait dengan suatu cara atau karakteristik dari si auditor dalam menerima, menganalisis, dan merespon berbagai tindakan kognitifnya, ya, dalam menghadapi berbagai tindakan kognitif yang diberikan kepada si auditor. Nah, kognitif itu apa? Kognitif itu terkait dengan semua aktivitas secara sifat, secara sikap yang membuat seorang auditor dapat menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian, sehingga auditor tersebut dapat mendapatkan kesimpulan atau dapat menarik kesimpulan atas kejadian tersebut. Nah, itu terkait dengan sifat gaya kognitif dari si auditor. Nah, terkait dengan gaya kognitif auditor ini terdapat 3 gaya kognitif auditor. Yang pertama itu terkait dengan sifat independen dan dependen dari si auditornya. Gitu. Kalau independen itu tidak memihak. Jadi seorang auditor harus mampu menerima, menganalisis, dan merespon terkait dengan suatu tindakan yang berkaitan dengan sifat atau sikap yang membuat auditor mampu menghubungkan atau menilai suatu tindakan tersebut atau kejadian tersebut. Nah, ini terkait dengan sifat independensi dan dependen dari si auditor, yaitu memihak atau tidak memihaknya. Itu. Yang baik yaitu yang independen, yaitu tidak memihak. Kemudian berkaitan dengan moralitas dari si auditor. Nah, kepekaan si auditor terhadap permasalahan etika dan perilaku positif yang terjadi ya pada kondisi tersebut. Ini terkait dengan moralitas, independensi, dan yang ketiga itu locus of control, yaitu keyakinan individu, tingkat pengendalian terhadap kejadian-kejadian ekonomi yang muncul. Nah, ini terkait dengan keyakinan individu. Oke. Nah, locus of control ini berkaitan dengan tingkatan di mana seseorang atau ini berkaitan dengan auditor, di mana auditor menerima tanggung jawab personal terhadap dengan apa yang terjadi pada diri mereka. Nah, apa mereka yakini? Keyakinan atas auditor terkait dengan tingkat pengendaliannya atas kejadian-kejadian ekonomi yang muncul dalam proses audit. Berikutnya, pembelaan terhadap akuntan publik.
nih. Nah, pembelaan terkait dengan tuntutan hukum pada akuntan publik. Yang pertama itu lack of duty, tidak ada kewajiban. Kantor akuntan publik mengklaim bahwa tidak ada ikatan kontrak yang tersirat atau yang dinyatakan secara gamblang gitu. Maka dari itu biasanya kita lihat di laporan audit independen ya. Di situ ada menyatakan kewajiban dan juga kewajiban yang telah dilakukan oleh si manajemen. Kemudian si auditor hanya bertugas untuk memeriksa. Nah, biasanya di dalam laporan audit independen kan sudah dijelaskan seperti itu. Si manajemen menyajikan informasi pelaporan keuangannya, sedangkan auditor melakukan pemeriksaan gitu. Nah, itu salah satu hal yang menyatakan bahwa pembelaan dari si kantor akuntan publik, pembelaan terhadap akuntan publik atas adanya legalitas, kewajiban legalitas di situ. Nah, biasanya terkait dengan perjanjian kerjasama juga tidak dijelaskan secara gamblang masing-masing hak dan kewajibannya gitu. Biasa kalau dijelaskan secara gamblang tentunya akan memakan banyak poin ya di situ ya. Yang namanya proses audit itu kompleks gitu. Tidak bisa kita jelaskan satu per satu. Tetapi lebih banyak yang dijelaskan, yang disampaikan secara tersirat. Secara tersirat, secara tidak langsung. Kemudian yang kedua, tidak ada kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan atau non-negligence performance. Jadi si akuntan publik melakukan pembelaan terkait dengan bahwa tidak ada kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaannya. Audit dilaksanakan sudah sesuai dengan standar auditing yang berlaku. Nah, biasanya ini yang menentukan sudah sesuai atau tidak sesuainya yaitu pihak-pihak yang berwenang, misalnya komite terkait dengan IAI atau AICPA gitu. Mereka komite-komite yang merumuskan standar auditing dan juga melakukan pengawasan atas pekerjaan atau atas kompetensi dari seorang kantor akuntan publik atau seorang auditor. Kemudian yang berikutnya itu ketiadaan hubungan timbal balik atau absence of causal connection. Nah, harus ada bukti sebab akibat terkait dengan kelalaian auditor dengan kerugian yang diderita oleh klien. Gitu. Jadi harus disampaikan, dijelaskan secara jelas terkait dengan sebab akibat dari kelalaian auditor atas kerugian yang diderita oleh klien. Gitu. Jadi bukan dibilang merugikan ya merugikan, tetapi harus ada evidence-nya, ada bukti atas tuntutan itu. Gitu. Nah, itu terkait dengan pembelaan terhadap akuntan publik. Kemudian konsep hukum tuntutan terhadap akuntan publik. Nah, di sini ada dua konsep ya. Sebelum ke situ, kita bahas dulu terkait dengan di Indonesia, tuntutan hukum bisa berasal dari berbagai pihak ya. Ini bisa saja dari klien, dari investor, dari Departemen Keuangan, dari Bank Indonesia, dan para pengguna laporan keuangan lainnya. Ya, pihak-pihak lain yang menggunakan laporan keuangan tersebut gitu. Nah, ada dua konsep terkait dengan hukum tuntutan terhadap akuntan publik. Yang pertama itu ada prudent person, yang kedua itu ada tanggung renteng. Prudent person di mana auditor berkewajiban terbatas untuk melakukan audit secara teliti sesuai dengan SPAP atau GAAS gitu. Nah, standar ketelitian yang diharapkan dari seorang auditor inilah yang disebut sebagai konsep prudent person gitu. Jadi maksud dari konsep prudent person itu adalah adanya kesepakatan antara seorang akuntan terhadap legalitas atau litigasi bahwa auditor bukan penjamin atau penerbit laporan keuangan. Nah, biasanya di laporan audit independen ada disampaikan seperti itu kan, yang bertanggung jawab atas pelaporan keuangan itu tetap pihak manajemen gitu. Nah, auditor itu hanya
diharapkan melaksanakan audit dengan kemahiran yang tidak diharapkan untuk 100% benar, yang sesuai dengan kompetensinya dan independensinya, tetap menjaga kompetensi independensinya dan juga profesionalitasnya. Jadi auditor tidak bisa diharapkan 100% benar sesuai dengan semuanya bisa diungkapkan gitu. Karena yang melakukan penyajian itu bukan auditor. Auditor hanya bertugas melakukan pemeriksaan. Nah, ini terkait dengan prudent person konsep. Yang kedua, itu ada konsep tanggung renteng. Nah, tanggung renteng itu maksudnya itu tanggung jawab ditanggung bersama-sama, resiko ditanggung bersama-sama. Di sini, para partner KAP atau kantor akuntan publik akan bersama-sama bertanggung jawab atas tindakan perdata yang ditujukan terhadap salah seorang anggotanya. Yang misalnya ada seorang auditor terkena tuntutan, ya partner-partnernya bersama-sama bertanggung jawab dan menyelesaikan tindakan atas tuntutan perdata ini. Gitu. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Gitu. Nah, itu terkait dengan dua konsep terkait dengan hukum tuntutan terhadap akuntan publik. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara melindungi akuntan publik dari kewajiban hukum. Nah, di sini ada 7 poin ya, 7 poin penting terkait dengan tindakan untuk melindungi seorang akuntan publik dari kewajiban hukum. Yang pertama itu seorang kantor akuntan publik, kantor akuntan publik tidak serta-merta sembarang menerima klien. Harusnya ya bekerja sama atau menerima klien yang memiliki integritas yang tinggi, kepatuhan atas moral dan etika yang besar yang tinggi. Itu. Kemudian yang kedua, memperkerjakan staf yang kompeten, yang memiliki kompetensi, yang memiliki sifat profesionalitas yang tinggi, untuk mencegah adanya kelalaian yang baik disengaja, kelalaian yang disengaja. Gitu. Kemudian yang ketiga, ya seorang auditor harus mengikuti standar profesi yang telah ditetapkan, yang sudah diatur dalam standar yang berlaku, misalnya standar auditnya atau GEES-nya, gitu. Kemudian seorang auditor itu harus mempertahankan independensinya yang bersifat objektif, kemudian mempunyai kompetensi, konsisten, dan juga tidak bias gitu, tidak memihak pihak manapun. Harus mempertahankan independensi dari si auditor itu sendiri. Gitu. Kemudian yang kelima, seorang auditor itu harus tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang baik dan juga mana yang tidak benar, gitu. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Jadi seorang auditor harus mematuhi etika profesi akuntan publik yang telah ditanamkan oleh standar yang berlaku, oleh aturan yang telah berlaku, atau oleh organisasi yang telah ditetapkan, yang telah menetapkannya, gitu. Kemudian yang keenam, seorang auditor harus memiliki sistem pengendalian mutu. Yang namanya seorang auditor ya harus tetap berkembang, harus selalu meningkatkan kompetensinya, pengetahuannya, wawasannya, baik secara karakternya juga, segala macam. Pokoknya harus selalu mengembangkan dirinya sendiri agar mutu, standar pengendalian mutunya itu dapat terjaga, gitu, dapat memiliki standar yang baik. Kemudian yang terakhir, ya seorang auditor harus melakukan audit yang berkualitas dan didukung dengan kertas kerja yang lengkap. Yang namanya proses audit ya harus memiliki proses prosedur yang jelas, yang lengkap, yang jelas, yang rapi, dan juga didukung atau dilampirkan atau dibuktikan dengan kertas kerja yang lengkap, bukti-bukti yang lengkap, temuan-temuan dilampirkan segala macam secara rapi dan juga lengkap, itu agar apabila terjadinya suatu penyangkalan atau suatu pembelaan dari pihak-pihak tertentu, seorang auditor itu bisa membuktikannya sesuai dengan
bukti yang dimilikinya gitu. Nah, 3 kunci inilah yang dapat melindungi 7 kunci utama inilah yang dapat melindungi seorang akuntan publik dari kewajiban hukum. Nah, ini terkait dengan materi-materi di chapter yang keempat terkait dengan legalitas kewajiban hukum seorang akuntan publik. Oke, terkait dengan chapter 4 berarti materi di chapter 4 selesai ya. Materi-materi terkait dengan kewajiban hukum seorang akuntan publik sudah kita bahas sama-sama, kita diskusikan sama-sama. Apabila ada yang tidak dimengerti atau ada yang mau ditanyakan ataupun ada yang perlu didiskusikan lagi, silakan saja dilakukan, ditanyakan, didiskusikan di grup WhatsApp yang telah disediakan. Jadi untuk materi chapter 4 ini selesai ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjut ke chapter yang ke-5. Oke, demikian materi chapter 4 di video ini. Sekian dan terima kasih.